Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Kimpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan menyaksikan cuplikan video berita politik yang ada sebuah rahasia baru lagi yang dibongkar sama netizen tentang media ini, teman-teman. Pasti kalian belum tahu berita ini. Makanya media ini sering-sering menyebarkan berita-berita yang memprovokasi masyarakat dan pemerintah. Coba kita akan saksikan bersama-sama seperti apa beritanya. Dan let's do this, let's go. Penjahat di Indonesia, sumpah ini ngeri banget. Lo tau gak siapa sebenarnya penjahat di Indonesia? Sumpah ini ngeri banget. Oke, simpelnya gini. Jadi Donald Trump, Presiden Amerika Serikat itu kan sekarang lagi menutup organisasi yang namanya USAID. Yang dimana USAID ini adalah organisasi kemanusiaan yang suka ngasih bantuan dana buat negara miskin atau negara yang lagi melakukan reformasi demokrasi. Nah, tiba-tiba USAID ini mau ditutup sama Presiden Amerika Serikat sekarang, yaitu Donald Trump. Soalnya menurut Donald Trump, USAID ini dikelola sama sekelompok orang gila yang radikal. USAID run by radical lunatics, and we're getting them out. Akhirnya, semua pihak yang didanai sama USAID ini panik, mulai dari media, aktivis, sampai SJW yang dibayar sama mereka. Soalnya mau di-stop sama Donald Trump. Lah terus apa hubungannya bang sama Indonesia? Nah menariknya, kemarin ada seorang jurnalis dan penulis di Amerika yang ngebocorin kalau OCCRP itu dibiayai sama USAID. Kalau kalian ingat berita yang pernah bikin gaduh di Indonesia soal Jokowi orang yang paling korup, nah itu OCCRP. Dan jurnalis Amerika ini bilang USAID ini sebenarnya salurin dana buat kontribusi pada perubahan rezim di negara-negara di dunia, kayak buat gerakan kontra, pemberontakan, dan lain-lain. Nah menariknya, ternyata media di Indonesia ada yang collab sama OCCRP yang didanai sama USAID. Ada Tempe, ada Terasi yang selalu mengutip OCCRP. Apakah jangan-jangan media di Indonesia selama ini banyak yang dibiayai sama USAID buat bikin gerakan pemberontakan? Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Bau-baunya sih seperti itu sih bang. Karena gerak-gerik mereka itu benar-benar mencurigakan ya. Bahkan nggak pernah, maksudnya itu nggak tanggung-tanggung mereka untuk membuat atau memviralkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya, berita hoax. Tapi mungkin saja mereka tahu itu berita hoax, tapi mereka memilih untuk menyebarkan dengan tujuan apa? Memprovokasi agar supaya terjadi pemberontakan, terjadi bentrokan antara aparat dan masyarakat. Nah, itu tujuan mereka sebenarnya kalau kelihatannya. Kalian masih ingat orang-orang PDIP, khususnya Hasto dan Deddy Sitorus, teman-teman? Itu teriak-teriak parcok-parcok ya, partai coklat, kepolisian-kepolisian katanya ya, yang digunakan oleh kekuasaan tertentu untuk mengatur jalannya pemilu dan sebagainya. Tuduhan mereka kepada parcok. Akan tetapi perlahan-lahan mulai terbongkar siapa yang sebenarnya itu menggunakan parcok demi kepentingan pribadinya. Rekam jejak Kombes Hendy Kurniawan, orang suruhan Hasto, gagalkan OTT Harun Masiku, pernah tantang Kopassus. Jadi ingat kemarin yang nyerang-nyerang parcok, ternyata bestinya mereka buat tutupin kasus, maju terus KPK. Itu sih malu sih. Benar kata Pak Jokowi, waktu yang akan membuktikan semuanya ya. Aduh, memang nggak tahu, malu sekali teman-teman ya. Iya. Meriah. Nasi goreng gratis dimasak langsung Chef Arnold untuk pengunjung di kediaman Pak Jokowi. Mau kurang untung apa lagi ya teman-teman yang datang berkunjung sana ya. Sudah ketemu sama Pak Jokowi, ketemu lagi sama Chef Arnold, dimasakin pula dan makan nasi goreng gratis. Luar biasa sih. Ada nasi goreng yang masak langsung Chef Arnold. Langsung Chef Arnold. Lima. Jangan berapa kelompok? Wah, Pak, Bapak yang masak di KTT itu Pak ya? Waduh. Welcome to my gerobak. Iya. Iya. Untuk apa lagi? Momen coba? Chef Arnold masak Nah ini ya, berikutnya momen Chef Arnold masak nasi goreng disamperin Pak Jokowi. nasi goreng disamperin Bapak Jokowi di depan kediaman. Chef Arnold masakin untuk tamu-tamu Pak Jokowi. Itu, Bapak ada anak saya itu. Udah tadi. Oh, udah tadi ya? Aduh. Apa ini? Bentar, ini tak siapin, Pak. Saya siapin Untuk tamu-tamunya dulu. Iya. Bapak senang pedes nggak Pak? Seneng pedes nggak, Pak? Seneng pedes nggak Pak? Senang pedes, senang. Goreng senang. Gak pedes manis Pak? Lagi gratis.
Padahal bapak ini baru pulang dari Abu Dhabi kalau nggak salah teman-teman. Langsung disambut rame oleh warganya. Pasti ada kelompok sebelah ini teman-teman. Pasti akan menyebarkan berita atau hoax lagi bahwa itu adalah settingan-settingan. Nggak terima mereka. Aduh. Nah, baru aja pulang sehari dari Abu Dhabi. Rumah meriah. Nah, lihat teman-teman ya. Settingan apa lagi? Siapa yang mau setting ini? Ini hal yang alami yang dilakukan oleh rakyat Indonesia menyambut orang yang mereka cintai. Berbondong-bondong datang ke sana bukan untuk demo ya teman-teman ya, tapi memang untuk ketemu Pak Jokowi. Oke teman-teman ya, jadi ya semua semakin hari semakin terang benderang di negeri ini. Mereka yang terus-menerus membangun sebuah narasi-narasi untuk membuat masyarakat itu terpecah belah, seperti media-media yang terlihat sangat-sangat sakit hati dengan Pak Jokowi itu benar-benar mulai diketahui belangnya seperti apa. Makanya rakyat sekarang semakin hari semakin pintar ya, karena ya itulah seperti Pak Jokowi katakan, waktu akan mengujinya. Waktu yang akan membuktikan. Kita bisa melihat bahwa apapun yang mereka lakukan kepada Pak Jokowi hari ini itu tidak pernah membuat surut atau membuat rakyat Indonesia terus serta-merta percaya dengan kebohongan mereka. Buktinya banyak rakyat yang sowan ke rumah Pak Jokowi hari ini. Ya, mungkin hanya orang yang memilih untuk benci karena memang mereka benci kepada Pak Jokowi. Ya, kita maklumi saja karena tidak semua orang bisa menyenangi seorang, pasti ada yang membenci. Tidak bisa bersatu ini kebaikan dengan kejahatan. Jadi yang bertolak belakang dengan kebaikan pasti akan memusuhi Pak Jokowi. Makanya mereka mengatakan begini, siapa yang dendam, benci, dan sakit hati kepada Pak Jokowi adalah teman kami. Berarti mereka adalah sekelompok orang-orang yang suka membenci, mendendam, suka sakit hati, suka iri hati kepada seorang. Jadi jika kalian bergabung dengan orang-orang seperti mereka, maka sudah dipastikan itu kalian itu adalah orang-orang yang mempunyai kebencian dalam hati yang nggak bagus. Itu bisa mendatangkan penyakit loh dalam diri. Ya, tapi ya semoga semuanya bisa terbongkar dengan terang benderang. Dan juga teman-teman, apalagi itu kasus Hasto teman-teman. Yang selama ini Pak Hasto itu fitnahan kepada Pak Jokowi itu nggak tanggung-tanggung, banyak hal yang difitnah kepada Pak Jokowi, soal bagaimana kriminalisasi. Kalian lihat bagaimana dia mengatakan, menunjukkan video ini teman-teman, pidato Pak Jokowi dalam sebuah acara, kemudian dipotong dia katakan bahwa Pak Jokowi mengendalikan hakim Kejaksaan Agung, padahal itu video yang jelas-jelas sudah banyak orang tahu. Tapi pokoknya banyak hal yang dia ciptakan soal politik dinasti, soal hoax yang disebarkan soal 3 periode teman-teman. Ya akhirnya kan terbukti sekarang siapa yang dipermalukan ya. Saya percaya kalau orang benar itu jika dizolimi dan dia diam, itu Tuhan sendiri yang akan menjadi pembelanya. Cepat atau lambat mereka yang menyerang dia akan kena karmanya. Saya percaya hal itu teman-teman. Bagaimana pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.